Karebet terkejut ketika dari balik pohon terdengar suara. Ternyata kau, Karebet. Setelah itu, terlihat seseorang melangkah keluar dari balik pohon munggur. Seorang yang berumur setengah abad, bertubuh sedang, berpakaian sederhana, dan berwajah tenang. Melihat seorang keluar dari balik pohon munggur, Karebet pun berkata dalam hati, "Pantas kalau aku tidak mampu mendengar kehadirannya di sini." Dan perlahan-lahan dilepaskannya aji lembu sekilan yang mancing di dalam dirinya. Lalu dihampirinya orang yang menyapanya. "Siwok Kebukanigoro," kata Karebet sambil melangkah maju. Diciumnya tangan orang itu. "Kau mau kemana, Karebet?" tanya orang itu. "Mau pulang ke desa Tingkir, Wak," jawab Karebet. "Kenapa kau berada di alas roban?" "Saya mau menuju arah selatan, Wak, melingkar melalui kaki gunung Perahu, Sumbang dan Sindoro," jawab Karebet. Orang itu uaknya Karebet, Kebukanigoro, kakak dari ayahnya Kebukenanga. Orang itu uaknya Karebet, Kebukanigoro, kakak dari ayahnya Kebukenanga, tersenyum. "Karebet, berhati-hatilah dengan aji muskilan. Ilmu itu jangan kau gunakan setiap saat. Kau harus pandai mengatur. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan aji lembu sekilan itu?" "Ya, Wak," sahut Karebet. "Karebet, aku dengar beberapa candra yang lalu kau mengalahkan 5 orang perampok dari Sungapan Kaliserayu, dan kau bunuh salah seorang dari mereka," tanya Kebukanigoro. "Iya, Wak," jawab Karebet heran. Dari mana Waknya tahu perjalanannya ketika menyusuri Kaliserayu? "Terpaksa, Wak. Dia adalah pemimpin perampok yang tidak mau menyerah. Terpaksa saya bunuh. Ia berbahaya, Wak," kata Karebet. Lalu ia pun bertanya, "Siwa dari mana?" "Dari barat. Aku dari Tegal Arang," saut Kebukanigoro. "Ketika aku dengar suara suitan nyaring, aku berlari menuju sini. Dan ternyata kulihat kau sedang berkelahi." "Iya, Wak. Mereka begal alas roban," saut Karebet. "Iya," kata Kebukanigoro. "Karebet, kalau kau pergi, jangan terlalu lama. Ingat biungmu berada di rumah sendirian, kasihan dia." "Iya, Wak," jawab Karebet. "Baiklah, Karebet, kita berpisah di sini," kata Kebukanigoro. "Iya, Wak," kata Karebet. Lalu diciumnya tangan Kebukanigoro. Setelah itu, mereka pun berpisah. Kebukanigoro menuju arah timur, sedangkan Karebet melanjutkan perjalanannya pulang ke Tingkir, melalui jalan yang terjal di kaki Gunung Perahu, Sumbing dan Sindoro. Tetapi Karebet yang sedang berjalan di atas alan roban ke arah selatan, tiba-tiba Karebet terkejut hingga tersedak ketika pundaknya dipegang lembut oleh sebuah tangan keriput seorang perempuan tua. "Nger, Karebet, makannya tanduk, Nger. Tambah nasi lagi biar perutmu kenyang." Karebet tidak mampu menjawab. Lamunannya ketika sedang bersama uaknya Kebukanigoro di alas roban hilang seperti awan tertiup angin kencang. Lamunan yang bergerak berurutan seperti beberapa buah gambar, lalu berganti menjadi sebuah kenyataan yang ada sekarang. Saat ini, Karebet sedang berada di rumahnya di desa Tingkir, sedang makan ditunggu oleh biungnya, Nyi Ageng Tingkir, yang sangat menyayanginya. Karebet tersedak, merasa leher seakan-akan tercekik, lalu diambilnya air kendi. Ia pun minum yang agak banyak untuk mendorong makanan yang tersangkut di lehernya. Dengan penuh kasih sayang seorang biung, Nyai Ageng Tingkir
melayani anak angkatnya makan. Karebet, lain kali kau pergi jangan terlalu lama, Ger. Biung merasa sepi di rumah sendiri, kata biungnya. Iya, Biung, untuk beberapa candra ke depan, aku akan menemani Biung di rumah, kata Karebet. Nyai Ageng Tingkir tersenyum. Tangannya yang lemah dan keriput menyentuh lengan Karebet. Lenganmu keras sekali, Ger. Biung sudah tidak kuat lagi mengutangmu. Karebet menjadi heran ketika mendengar perkataan Nyai Ageng Tingkir. Biung ingin mengutangku, kata Karebet perlahan-lahan. Padahal ia sendiri tidak ingat kapan terakhir kali dia dikudang biungnya. Selama beberapa hari, Karebet disibukkan dengan pekerjaan di ladang. Di samping pekerjaan menanam pagi gagah, Karebet tidak lupa berlatih olah kanuragan. Beberapa hari dia tinggal di dalam hutan, melatih kekuatan tangan dan kaki, berlatih kekuatan raga dan jiwa, berlatih bukan hanya ilmu dari perguruan pengging saja, tapi juga ilmu dari beberapa perguruan yang lain. Perjalanannya menjelajah ke berbagai tempat, lembah, jurang, ororo, sungai, gunung, kawah, rowo, goa, luang, pantai, lumpur panas, membuatnya banyak berpengalaman menghadapi alam. Karebet yang mengenal hampir semua daerah di Pulau Jawa bagian tengah, mengenal sebagian daerah Bangwetan maupun Bangkulon, dari pesisir kidul sampai pesisir lor, telah mengetahui bermacam-macam perguruan olah kanuragan. Beberapa kali Karebet telah bertemu dengan orang-orang yang berilmu tinggi, maka ia pun tak segan selama beberapa candra berguru kepadanya. Karebet sangat tekun, tak kenal lelah. Ia pun rajin berlatih untuk berdalam aji lembu sekilat. Sebuah aji yang dianggap oleh orang-orang Pinunjul sebagai aji yang telah punah. Aji yang dulu hanya dimiliki oleh Mahapatih Gajah Mada yang tak terkalahkan. Aji yang telah lama dianggap hilang bersamaan dengan muksanya sang Mahapatih, kerajaan Majapahit yang perkasa. Selain aji lembu sekilan, beberapa ilmu dari berbagai perguruan di daerah kekuasaan Kesultanan Demak juga telah dikuasainya. Karebet menguasai ilmu kanuragan di perguruan Selo yang dipimpin oleh Ki Ageng Selo yang mampu menangkap petir, menguasai aji tapa angin dari perguruan Borakso yang tinggal di Korolang, menguasai ilmu sirep Megananda dari Padepokan Randu Tunggal di sebuah goa yang tak jauh dari Segoro Kidul. Bahkan ilmu Segoro Macan dari Buyut Gunung Kelut telah dikuasainya dengan baik. Di suatu pagi, setelah matahari terbit, Karebet duduk bersila di tanah. Matanya terpejam, memusatkan pikiran untuk memulai gerakan sebuah ilmu kanuragan. Sekejap kemudian Karebet telah meloncat berdiri. Kedua tangannya bersilang di depan dada, seolah-olah di depannya sedang berdiri seorang yang menjadi lawannya. Karebet menggerakkan kedua tangannya secara bergantian menyerang musuhnya. Tebasan sisi telapak tangannya menyerang ke depan, disusul tusukan dua buah jari tangannya ke arah leher. Ketika lawannya seakan-akan menangkis, maka dia dengan cepat 5 jari tangannya telah berubah arah, menyerang dada dengan jari-jari tajam mencengkram. Karebet bergerak melingkar, mengelilingi musuhnya. Tangannya bergantian menyerang cepat sekali. Tangannya hanya 2 buah, seakan-akan telah berubah menjadi 3 buah. Itulah ilmu Trisula Manik dari Panembahan Gunung Lawu yang bersumber dari ilmu Ronggolawe yang perkasa. Karebet bergerak dengan cepat menyerang musuhnya.
Keringatnya mengalir deras sehingga terasa tubuhnya menjadi licin. Ternyata Karebet sedang menerapkan aji belut putih yang bisa membuat tubuhnya menjadi licin, selicin belut yang tak akan dapat ditangkap lawannya. Karebet masih terus bergerak lincah, tangan dan kakinya menyerang bayangan lawannya. Dikeluarkan sebuah kemampuannya, diperasnya semua ilmunya sampai habis. Matahari sudah semakin tinggi ketika Karebet mengakhiri latihannya hari itu. Lalu diambilnya sepotong kain dari bungkusan yang dibawanya, bersihkan keringat yang menempel pada tubuhnya. Setelah cukup beristirahat, maka Karebet berjalan keluar dari hutan. Langkah kakinya telah membawanya menuju ladangnya. Dilihatnya, padi gagah di ladang hampir menguning. Sebentar lagi akan dipanen. Sehingga Karebet merasa harus lebih sering ke ladang untuk mengawasi padinya, supaya tidak habis dimakan burung. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi yang cerah, Karebet bersiap akan pergi ke ladang. Ketika itu dilihatnya Ageng sedang menyapu halaman. "Nger Karebet, kau akan pergi ke ladang?" tanyanya Angger Tingkit. "Iya Biung," jawab Karebet. "Bawa makanan yang banyak, Nger," kata biungnya. "Sudah Biung," jawab Karebet. Dan berangkatlah dia ke ladang menunggu padinya yang hampir panen. Menjelang sore, hujan gerimis membasahi desa Tingkir. Awan mendung masih menggantung dari arah selatan. Terlihat seorang laki-laki yang berperawakan tinggi, berpakaian berwarna wulung, memakai ikat kepala wulung, membawa sebuah tongkat cis, berjalan perlahan-lahan mendekat ke arah Karebet. Gerimis masih turun di desa Tingkir. Udara pun menjadi dingin. Dari kejauhan tampak gunung merbabu masih tegak berdiri. Tetapi Karebet merasa sangat terkejut ketika mengetahui tiba-tiba beberapa langkah di depannya telah berdiri tegak seorang berpakaian wulung, memakai ikat kepala wulung dengan membawa sebuah tongkat cis. Karebet adalah seorang pemuda perkasa yang prigel olah kanuragan. Mata dan telinganya terlatih baik dan mempunyai pranggaita yang tajam. Tapi ternyata dia tidak mampu mengetahui kedatangan orang tersebut. Segera saja ia bersiaga, matanya tajam memandang sosok tubuh yang tegak berdiri di depannya. Orang yang berpakaian wulung memandang Karebet yang berada beberapa langkah di depannya. Dan ternyata sorot mata yang sejuk mampu membuat Karebet bersikap ngapurancang dan menundukkan kepalanya. Sejenak kemudian, orang itu pun berkata, "Cah bagus, jangan terlalu asik kerja. Pergilah menggayuh Kamukten di Kesultanan Demak. Mengabdilah engkau kepada Sultan Trenggono. Besok engkau akan bisa menjadi raja." Karebet mengendahkan kepalanya, memandang kepada orang yang membawa tongkat cis. Ia terkejut ketika melihat orang yang berpakaian wulung telah berada jauh di depan, berjalan ke arah utara. "Luar biasa orang itu," kata Karebet kagum. "Cepat sekali jalan. Siapakah dia?" "Apa katanya tadi? Aku harus pergi ke Demak, mengabdi kepada Sultan Trenggono, jadi raja, menjadi raja. Siapakah sebenarnya orang itu?" kata Karebet dalam hati. Sederet pertanyaan muncul melingkar-lingkar di angan-angan Karebet. Gerimis makin rapat. Karebet ingin cepat pulang menemui biungnya. Lalu dipotongnya satu buah pelepah daun pisang. Kemudian dipakai untuk melindungi kepalanya dari air hujan. Dan dengan cepat Karebet berjalan pulang ke rumah. "Biung," kata Karebet
memanggil Nyai Ageng Tingkir ketika sampai di rumah. "Ada apa, ngger anakku Karebet?" saut biungnya yang keluar dari ruang dalam. "Biung, ketika aku sedang menunggu padi gaga, lalu ada orang datang dan berkata supaya aku mengabdi ke Demak, dan nantinya aku akan menjadi raja," kata Karebet. "Kau akan menjadi raja, ngger?" tanya Nyai Ageng Tingkir. "Kata orang itu, Biung," jawab Karebet. "Ciri-ciri orangnya seperti apa, ngger Karebet?" tanya Nyai Ageng Tingkir. "Orangnya tinggi, Biung, berpakaian serba wulung, ikat kepalanya wulung, dan ia membawa sebuah tongkat cis," kata Karebet. "Ngger Karebet, dia adalah seorang wali yang waskita. Dialah Kanjeng Sunan Kalijogo," kata Biung. Karebet terkejut ketika mengetahui yang berkata demikian adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Nyai Ageng Tingkir memeluk tubuh Karebet yang basah terkena air hujan. "Ngger Karebet, Biung rela kau pergi ke kota Raja Demak, karena yang mengatakan kau akan menjadi raja adalah seorang wali yang waskito, Kanjeng Sunan Kalijaga." "Iya, Biung," kata Karebet. "Ngger Karebet, sebaiknya kau berangkat besok pagi," kata Biung. "Iya, Biung," jawab Karebet. "Ngger, jarak ke kota Raja Demak sangat jauh. Kalau kau berangkat sendiri, kau bisa tersesat. Biarlah besok 2 orang pembantu kita, Pamanmu Suta dan Paman Naya, mengantar kau ke kota Raja Demak. Mereka sudah pernah ke sana. Mereka sudah tahu jalan ke kota Raja Demak," katanya Ageng Tingkir. "Di kota raja ada pamanmu, namanya Ki Ganjur. Sekarang dia bekerja di dalam Suranata. Temui dia di sana," kata Biung. "Ya, Biung," jawab Karebet. Malam telah larut, malam yang sepi di desa Tingkir. Sayup-sayup terdengar suara ketongan yang dipukul dengan irama dari mulut, yang kemudian disahut oleh suara kentongan di rumah Nyai Ageng yang dipukul oleh pembantunya. Darah mulut. Sudah tengah malam, desis Nyai Ageng Tingkir yang tak dapat menjamkan matanya. Angan-angannya melayang tinggi, teringat kepada ayah Karebet, Ki Ageng Pengging dan Nyai Ageng Pengging, yang telah meninggal dunia dan telah memberikan seorang anak angkat kepadanya. Meskipun Karebet hanya seorang anak angkat, tapi kasih sayangnya kepada Karebet telah sok gelogok tanpa wates. Sudah membalung susu. Semua kasih sayangnya tertumpah kepada Karebet. Kini Karebet besok pagi akan ke Demak. Seorang wali yang waskita, salah seorang wali Songo, Kanjeng Sunan Kalijogo, telah berkata bahwa Karebet besok akan menjadi seorang raja. Tangannya yang keriput mengusap matanya, dan telapak tangannya pun menjadi basah. Betapa bangganya Nyai Ageng Tingkir, anak angkatnya besok akan menjadi seorang raja. Karebet akan bukti di kota raja. Anakku akan menjadi raja di sana, kata Nyai Ageng Tingkir dalam hati. Di kamar yang bersebelahan dengan kamar Nyai Ageng, Karebet tak bisa menjamkan matanya. Besok pagi dia akan pergi ke kota Raja Demak, meninggalkan biungnya yang semakin tua. Sekarang pun biungnya sudah sering lupa. Banyak yang ia tidak ingat. Biung sudah mulai agak pikun. Kasih